Hai. Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin beribadah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2021-2022 pada semester genap yang dimulai pada bulan Januari. Di antara sahabat belajar, ayo siapa yang sudah bosan melakukan pembelajaran dari rumah? Wah, ternyata banyak ya. Nah, ini nih ada kabar terbaru, kabar gembira, yaitu penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak penjelasannya. Hampir 2 tahun anak-anak Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya. Pemulihan sangat mendesak untuk dilakukan. Nah, lahirlah SKB 4 Menteri yang ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia. Nah, bagaimana pengaturan tatap muka terbatas yang dimulai bulan Januari 2022? Mari kita lihat tabel berikut yang dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, kategori A. Kategori A berlaku apabila kondisi daerah berada di PPKM level 1 dengan vaksinasi dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% dan vaksinasi dosis 2 bagi lansia di tingkat kabupaten kota tersebut di atas 50%, maka kapasitas PTM-nya adalah 100% dengan frekuensi full atau penuh hari sekolah dengan durasi maksimal 6 jam per hari. Begitu ya untuk kategori A. Untuk kategori B adalah kondisi daerah PPKM level 1 sampai 2 dengan dosis vaksinasi 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan di antara 50% sampai 79%, sedangkan vaksinasi dosis 2 bagi lansia 40 sampai 50%. Maka kapasitas PTM-nya adalah 50% dengan frekuensi full hari sekolah tetap maksimal 6 jam. Perbedaannya hanya di kapasitasnya PTM tersebut sebanyak 50%. Kemudian kategori C, PPKM level 1 sampai 2, vaksinasi dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan vaksinasi dosis 2 bagi lansia di bawah 40%, maka kapasitas pembelajarannya adalah 50%, frekuensinya full hari sekolah, namun durasi jam pelajaran diperbolehkan maksimal 4 jam dalam satu hari. Begitu ya untuk kategori C. Untuk kategori D dan E itu berada di PPKM level 3. Untuk kategori D dengan kondisi daerah PPKM level 3 di mana vaksinasi dosis 2 bagi PTK adalah lebih besar atau sama dengan 40%, namun belum mencapai 50%. Sedangkan vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten kota tersebut lebih besar atau sama dengan 10%, namun belum mencapai 40%, maka kapasitas pembelajaran tatap mukanya adalah sebesar 50% atau setengah. Sedangkan frekuensinya full hari sekolah, namun durasi jam pelajaran dibatasi hanya 4 jam pelajaran. Untuk kategori E dengan kondisi daerah PPKM level 3, vaksinasi dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lebih kecil atau di bawah 40%, sedangkan vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten kota tersebut lebih kecil atau di bawah 10%, maka
kapasitas PTM di daerah tersebut adalah pembelajaran jarak jauh penuh. Jadi untuk kategori E dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk kategori F dengan PPKM level 4 adalah pembelajaran atau kapasitas pembelajaran tatap muka PJJ penuh atau tidak diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk kategori K, yaitu daerah khusus atau 3T, maka kapasitas pembelajaran tatap muka 100% dengan durasi jam pelajaran maksimal 6 jam pelajaran per hari. Nah, coba sahabat belajar, coba dicek daerah masing-masing. Daerahnya masuk ke kondisi daerah mana. Semoga semuanya masuk PPKM level 1 sampai 2 ya, sehingga diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Demikian pembahasan pengaturan pembelajaran tatap muka yang dimulai bulan Januari tahun 2022. Semoga kita berjumpa dalam suasana sehat dan bahagia pada PTM tahun 2022. Demikian penjelasannya. Dan seperti biasa, terima kasih.